pasok mahita di Buta Sanarion, Minggu 10 Trinitatis, 10 September 2021. Kita dapat pahala dapat hapon tabe dapat masorak. Kesamut luas mihuriata. AKBP diaspora. Latan abang namungan hita kesamut dulu di Maluta. Bahwa mahita di Parmingkota di bagasan Maluton, Maret de mahita. Mari hite-hite keluar di debata ama, dohot keluar di anak Tuhan Yesus Kristus, dohot keluar di tahun di purbadia, anak apa langit, dohot tanaman. Amin. Soalnya dari Tuhan Yesus, yang gopo dana diau, dangau na punasa, ko dana bersuruh beri, molo ado manangisi nama pain lo rohani amai, boton ini do taringot kodai, manang nasihat debatai, manang nahu hatahu ni siya berhaku sendiri. So manani no surati at kabatang aik na mangulu dumabaw siyang pamatang na porsiya diyaw. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergugu naso aturusan nasokal jalan abonar. Dialogoro na gincang marroha jala di pati bohodo naseret marroha. Alani iu pangilu hami tuho. Saya raboti hami asa unang dukat hami. Unang ginjang rohan hami. Alai tubuh hami marhite hite todin. Asa uddu seret tobok jalo bunju rohan hami diadokan di halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Patik ni debata di Bikuta Sadarion, ima patik perjolo satu patik pasapuluhon. Tangian hamuma sono manirok kisi. Patik perjolo, ahu do Jehovah debatam ina debatata, dang jadi marakuk ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jalan dang jadi sumanonmu. Manangahan na di benua gijang roh na di benua tungaon, roh di na di bekasan aik na di torun di tano. Yang kotungga bisi sopaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon warni debata yang dosoture dalanda. Ay hona uhumna dosogot agka na masineang di guarna. Patik paupatong, ingon hamuma babadiahon ari mingkui. Dinaonom ari maulah hamuna sa silomu. Alayang wari papikuhoni, ari para diaran Jehovah debatamboy. Dang jadi homamula angguri na sadarpi, manang anakmu pe manang berun. Manang naposong lahi-lahi, manang naposong buru-buru. Roh di pinahanmu, roh di isi ni mutani halak pena magibati hutang. Ay di naunumari roh dito padibata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papikuhoni. Di baheni do bahen di pasu-pasu debata Jehovah. Ari paradian nai jala di parbadiari. Patik palimahon, ikon pasang apomu do natorasmu. Asa martua ho jalalileng manguru di tanong nan lehon jauh pada matamu di ho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakku. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasyahon, unang ho olo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan iroham bagas di dongamu. Dang jadi haliangan iroham bagas saripe di dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona berubur, manang luguna, manang hodana, manang dia pe ugasan di dongammu. Beha pabok ni debata taringon kupatik na sapului, ordo. Ahu do Jehovah debatam nina debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinoparni akan na suboro hagiahu. Alayasido rohaku di akan beribu-ribu akan makkoholongi roh diau naso mangalausi patiki atau masahatna atau rak mangidugo mahita Tuhan debata lamagulahun robartu patik naik ale Tuhan debata saya perdugoi mahami mangulahun na robartu patiki. Amin. Patopotima dosantai dua panidebata tapabube marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abona para siroha jalan partaluk niroha jalan abasar roho. Saya marpangulahi maroha bidahami dibaheni saya sesa masudi dosa nami. Dangadong nahu pangasaun kami kon asi niroham. Hati goram na pinatu panianak mudo nahu pangasaun kami dijolong. Dibaheni pasonang jala akuli mahami akan nahinokop di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
batado nama mentori. Isi do na mendebuhum amagoan Kristus Yesus do na mate. Alai dada holani na mulak mangodu do jala di siang di batado imana mangu bihon kita. Asang apun ma di batado di hija. Amin. Turbuk epistel dini kunta sadario imana nienet siang Lukas 2 mamukas yang ayat 41 ayat 52 tajahama masih katsori di ayat 52 non nama jahita songono maniruk di sini jalaganu tahun laudo naporas tu Yerusalem marari raya Paskah. Jadi di malam ini 2 tahun tak nakok nasiga somal asadung diraruti nasida akka hari rayai dinalah mulaki nasida tinggal ma Yesus dan lagi di Yerusalem so pamotoan di naturasna diriku nasida yang berat doang sahudu di bana jadi dilalin nasida persadia di dalam persadia mengandung bana teman-teman akka todong Dukso Jepang nasida di mana mulak manasida tu Yerusalem lau mengalami iban. Saat itu hari dalam nasida berbilang di jalai ujung di teman-teman di pasca guru temangi orang nasida guru manungkun. Tarhalam bedo nasida ubege hatana dibahen terus di rohana dohot akka alusna. Marnida ibana sungguh tolong nasida jadi inanai berdana puasa dikain kosong di kami anak berlit wah kami doh amamu mengaluliku gabe di dokma tunasida basa pola muna ahu damu di botohamu napatu ahu di bagasan bagas di dama alai dan dia tusinasida mata maligok nai tunasida laus tuat do ibana rabdo nasida saat tunasaret jala pangoloi do ibana di nasida alai di peopinana doi side nama sai di bagasan rohana rapi ayat 52 jadi gadama terus rohani Yesus nang dagingna lami halmo debata nang jolna ibana ido yang do sahatna martua do nang mangihon hatan debata jala nau peopsa amin.
Tah tidak pun ma hapor siap tai, sogon na hina tidak pun hidung atas hapor siap bisa dokter kibion rap mahita matok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhan di si Maria, nagabagabayan serta di korbadia adoran sohabuhan. Ido tuhatta na tumaw na bernit di panghuman ni silatus. Na mati tarpajal do ibana di hau binarsila. Na tuat tuban matoru nung di tanong. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai. Pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pemamulak sogo tu tanong. Manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au korsia ditol di korbadia, jala adong sada huria na badia. Huria atau panihalak Kristen agga na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging nihalak na mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amen. Tikting na masa di tengah-tengah negeri AKBP Resort Diaspora. Di Minggu 10 Dung Turi Tapis tanggal 10 September 2021. Topik di minggu ta sadario. Ngolu di bagasan panugunugun di debata hidup di dalam didikan Tuhan. Namang ihu pinamato amma turmas ni Duriatta HKBP Resort Diaspora tanggal 26 September 2021 di Patu Padok ada pensiun amang situa apeta pugolon di AKBP Eperata Rio Rejo. So lima tikting na masa kita ngotongan ni uriata tatangyak masalah nai masa gabe pasu-pasu di hita jalan tau sangat nang di luar di tempat mau lihatin. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita seluruhnya. Mari kita ikuti dengan seksama. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memabuk sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia
Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengajarkan kepada kita di dalam topik minggu ini, yaitu hidup dalam didikan Tuhan. Jikalau berbicara tentang hidup dalam didikan Tuhan, maka kita harus mau mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau Tuhan yang mendidik kita, berarti ada hal hadiah atau sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan sebelumnya akan diberikan Tuhan kepada kita. Kitab pengkhotbah ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, selalu mengacu kepada kata hikmat. Kata hikmat sering mengacu kepada teks-teks Alkitabiah seperti Amsal, Ayub, dan Pengkhotbah. Ketiga kitab ini sering sekali berbicara tentang hikmat, Bapak Ibu. Karena hikmat lebih sering muncul dalam ketiga kitab ini dibandingkan kitab-kitab Alkitab Ibrani lainnya. Dalam literatur Alkitab, kata hikmat seringkali mengacu kepada kualitas atau kemampuan manusia. Kata Ibrani tentang hikmat yaitu hokmah, yaitu hikmat berarti pengetahuan sekaligus kemampuan penalaran untuk mengaplikasikannya dan dapat diterapkan kepada manusia, kegiatan dan juga kepentingan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat ini adalah berasal daripada Allah. Dengan demikian hikmat tidak terbatas hanya kepada manusia, karena manusia dapat belajar menjadi bijak dengan mempelajari makhluk lainnya yang bijak. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang harus kita ketahui di dalam memahami apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita untuk hidup di dalam hikmat Allah. Dikatakan di sana dalam firman ini di ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak biasa, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi ketika seseorang memiliki hikmat, ia tidak harus memperbesar tenaganya untuk mencapai sesuatu. Lalu dikatakan di sana kepada orang yang berhikmat juga memiliki perkataan yang menarik. Lalu dia buat lagi perbandingannya di ayat 12. Perkataan orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Jadi di ayat 12 ini telah terjadi pemisahan antara orang bodoh dengan orang berhikmat. Inang apa artinya orang bodoh? Siapakah orang bodoh? Orang bodoh dalam hal ini bukan persoalan dia tidak memiliki pengetahuan, dia tidak duduk dalam bangku akademik, tetapi orang bodoh yang dimaksudkan di sini adalah orang yang hanya mengacu kepada pikirannya sendiri. Orang yang hanya berpandangan, berpendapat apa yang menjadi perkataannya itulah yang benar dan betul. Dia tidak mau menerima pendapat orang lain, hanya pendapatnya saja yang betul. Dan bahkan setiap perkataan orang lain tidak diacukannya dan hanya dirinya yang betul saja. Bapak Ibu saudara-saudariku, bagaimana jikalau kita dipertemukan dengan orang yang hanya jikalau kata-katanya saja yang harus didengarkan? Pasti kita pun akan kesal dan tidak nyaman berhadapan dengan orang bodoh seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudariku, orang lebih tertarik dan nyaman di samping orang yang suka berkata di dalam hikmat. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang yang berhikmat, dia akan dapat memilah apa yang harus diperkatakannya atau apa harus yang dilakukannya. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah itu menjadi berkat? Maka setiap orang yang memiliki hikmat adalah orang-orang yang menjaga mulutnya. Dia berpikir dulu apakah perkataannya benar, apakah perkataannya benar-benar mendatangkan damai sejahtera atau tidak. Lalu orang-orang yang berhikmat lebih suka terhadap hal-hal yang lebih bermanfaat.
Dia tidak suka untuk perkataan yang tidak berfaedah. Dia tidak suka berhubungan atau berhadapan dengan orang-orang yang perkataannya harus yang didengarkan. Maka orang bodoh dan orang berhikmat tadi itu adalah orang-orang yang dimaksudkan untuk dapat kita bedakan dalam perikop ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, perkataan yang berhikmat menarik, sedangkan perkataan orang bodoh mencelakakan dirinya sendiri. Mengapa, Bapak, Ibu? Kalau dikatakan bahwa perkataan orang berhikmat itu menarik, maksudnya adalah perkataan orang berhikmat itu bisa membuat orang lain menghargai atau menghormatinya, Bapak, Ibu. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani, kata menarik di sini adalah artinya penuh dengan kebaikan. Jadi orang yang berkata di dalam hikmat adalah orang yang mengutamakan kebaikan dan kemurahan hati. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang perkataannya penuh dengan kebaikan, Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang berkata di dalam hikmat adalah orang yang dengan berkata-kata di dalam kebaikan. Perkataan yang tidak pernah dimaksudkan untuk menghina, mempermalukan, merendahkan, mengecam, dan menghancurkan orang lain. Orang berhikmat tidak memperkatakan perkataan itu, Bapak Ibu. Dia tidak mau menghina, dia tidak mau perkataannya tidak mau merendahkan, dia tidak mau perkataannya itu mempermalukan, mengecam, dan menghancurkan orang lain. Dia akan berpikir, dia akan berkata setiap dalam perkataannya, dia harus terlebih dahulu berpikir tentang apa yang harus dia perkatakan. Jadi kalau ada orang yang pembicaraannya selalu ingin menyalahkan dan merendahkan orang lain, serta hanya membanggakan dirinya sendiri, ini jelas bukanlah orang yang berhikmat, melainkan orang bodoh atau orang yang tidak bijaksana. Maka jikalau ada di antara kita, Bapak Ibu bisa melihat perkataannya selalu membanggakan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain, dialah yang lebih pintar dan orang lain adalah orang bodoh, dan dia selalu merendahkan orang lain. Jangan-jangan kita sedang berteman dengan orang bodoh. Hindari itu, Bapak Ibu. Lalu saat ini diingatkan kepada kita, jikalau kita adalah orang-orang yang selalu berkata bodoh, maka saat ini mari kita perhatikan, sesungguhnya kita akan menemukan jalan buntu, kita akan mempersulit diri kita sendiri jikalau kita selalu ingin merasa benar di dalam kehidupan ini. Nah, saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang berhikmat dan menjauhkan diri dari sifat yang bodoh itu, Bapak Ibu. Jadi jikalau kita pernah mendengar, kita harus terus belajar dan belajar. Seringkali kita mengira bahwa belajar hanya berarti menambah pengetahuan, dari belum tahu menjadi sudah tahu, atau dari sudah tahu menjadi lebih tahu. Memang itu belajar, Bapak Ibu, namun dalam pengertian yang sempit. Jikalau kita belajar dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, memang itu adalah pengertian dari belajar, tetapi dalam pengertian yang sempit, Bapak Ibu. Dalam arti yang sempit itu kita belajar untuk hidup. Sama seperti kita lihat sekeliling kita ada burung, dia belajar burung supaya dia bisa hidup. Lalu ketika kita memiliki hal seperti itu, belajar hanya untuk bertujuan menaikkan anak tangga masyarakat yang lebih tinggi, belajar hanya bertujuan mencari karir, gengsi, kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan. Dalam arti sempit ini belajar hanya terjadi sekian tahun. Begitu tujuan orang berhenti belajar, begitu tujuannya tercapai dia berhenti belajar. Mungkin saat ini anak remaja atau sebelum dia telah selesai menamatkannya SD, SMP, SMA, lalu dia masuk ke bangku perkuliahan. Setelah lulus dia dari bangku perkuliahan, dia berkata dia setelah berhenti belajar, lalu dia meninggalkan bukunya, dia tidak memegangnya lagi dan membacanya. Itu sama halnya seperti seekor burung tadi itu, dia belajar untuk hidup. Tetapi orang-orang yang berhikmat, Bapak Ibu, kita hidup ini untuk belajar. Jadi kita hidup untuk belajar, bukan belajar untuk hidup. Kita lebih harus memperhatikan bahwasanya, sebab kalau kita hanya belajar untuk hidup, maka apa bedanya kita dengan anak burung yang belajar terbang supaya bisa hidup? Arti belajar dan arti hidup menjadi dangkal, Bapak Ibu. Karena itu kita perlu tahap berikutnya,
hidupnya, yaitu hidup untuk belajar. Belajar apa, Ina? Belajar rupa-rupa hal, Bapak Ibu. Belajar tahu diri dan mengenal diri. Belajar tahu apa kekuatan kita, lalu menjadikan kekuatan itu berkat bagi orang lain. Siapakah kita saat ini, Bapak Ibu, sudah mengenal diri kita dengan baik? Sudahkah Bapak Ibu mengenal diri Bapak Ibu dengan baik? Sudahkah Bapak Ibu belajar mengenai dirimu sendiri, apa kekuranganmu, apa kelemahanmu, apa kelebihanmu? Apakah kita telah memahami setiap hal itu, Bapak Ibu? Lalu belajar tahu apa kelemahan kita, lalu memperbaikinya. Inilah yang disampaikan kepada kita, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, supaya kita memahami dan juga meneladani bahwasanya belajar kita menerima orang lain sebagaimana adanya. Banyak hal di dalam hidup ini harus belajar, Bapak Ibu. Kita terkadang tidak mau belajar menerima orang lain sebagaimana adanya, menempatkan diri pada perasaannya, mengagumi keunggulannya dan memaklumi kelemahannya. Sudahkah kita belajar memahami kelemahan orang lain? Jikalau belum, berarti kita belum memahami dan memaklumi kelemahan kita sendiri, Bapak Ibu. Belajar berterima kasih atas pemberian dan pertolongannya, biar bagaimanapun kecilnya. Kita pun diajarkan untuk belajar berterima kasih, Bapak Ibu. Orang yang berhikmat adalah orang yang mau belajar berterima kasih. Sering sekali kita berhadapan dengan orang-orang yang abai dengan hal yang menurut dia kecil dan sepele ini, tetapi banyak sekali yang merendahkannya dan juga mengabaikannya, Bapak Ibu. Lalu yang berikut, belajar menghadapi kesulitan. Terlalu banyak kesulitan dalam hidup kita, apakah kita mampu mempelajarinya dan memecahkannya? Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, sudahkah kita belajar untuk dapat mengatur kehidupan kita, mengatur waktu, belajar menjadi lebih bijak, mengatur waktu, menjaga kesehatan, bertanggung jawab, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, menyuruh diri sendiri dan melarang diri sendiri, belajar sabar, belajar mengalah, memaafkan dan menerima keadaan. Dan banyak hal lagi yang perlu kita pelajari dalam hidup ini. Semuanya itu kita dimampukan ketika kita mau menjadi pribadi yang berhikmat, Bapak Ibu. Lalu sekarang, apa yang perlu saya lakukan, Ina? Sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah, Bapak Ibu, ketahuilah hikmat yang daripada Allah Bapa yang telah dicurahkan kepada anaknya Yesus Kristus menjadi hikmat bagi kita. Kita bisa belajar setinggi-tingginya mendapatkan gelar di bangku perkuliahan atau dimanapun, tetapi ingatlah, menjadi pribadi yang berhikmat itu hanya didapatkan ketika kita mau tunduk dan taat kepada perintah Tuhan Yesus Kristus. Teruslah hidup dalam dan sesuai dengan hikmat Allah dalam Yesus Kristus, sehingga pengertian kita tidak lagi hanya memahami apa yang ada di dunia ini. Pengertian kita tidak hanya lagi memahami apa yang kita perlukan saja, apa yang menjadi acuan hidup kita saja, tetapi juga perlu mempelajari apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu dapat menemukan jawaban apa yang dikehendaki Tuhan dalam diri Bapak Ibu saat ini? Apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupanmu saat ini untuk Bapak Ibu lakukan, untuk remaja muda lakukan saat ini? Sudahkah kita memahami itu, Bapak Ibu? Lalu sekarang kita tiba pada pemahaman dikatakannya, supaya kita tidak berlelah-lelah hidup di dunia ini. Jadilah menjadi pribadi yang berhikmat. Bagaimana caranya, Ina? Jangan lepaskan dirimu daripada Tuhan. Teruslah berpegang kepada Dia. Maka kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, mempelajari diri kita, mempelajari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, tibalah kita pada pemahaman bahwa hanya dalam Yesus ada jalan kebenaran dan keselamatan. Jangan pernah menempatkan diri kita lebih prioritas dari siapapun dibandingkan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mau tunduk dan ditundukkan kepada kuasa Allah, kepada kuasa Yesus Kristus, kita benar-benar diberkati untuk melakukan kehendak-Nya. Temukanlah hikmat Allah dalam setiap perjalanan hidupmu. Yakin dan percayalah, Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup kita.
selamat menjadi pribadi yang berhikmat. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami untuk hikmat yang boleh Tuhan berikan kepada kami melalui pengajaran dan didikan-Mu, melalui firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami menjadi pribadi yang berhikmat, jauhkan kami daripada pribadi yang bodoh, supaya kami dapat memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu saat ini yang mendengarkan firman ini, biar mereka Tuhan semakin berhikmat, memahami apa situasi dan kondisi, sekalipun Tuhan banyak tantangan dan rintangan, sekalipun Tuhan pandemi yang belum selesai sampai saat ini, ajarkan kami mengetahui apa kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berputus asa, supaya kami tidak meninggalkan Tuhan, supaya kami tetap percaya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber hikmat kami. Kami yakin dan percaya Bapa Engkau memberkati bangsa dan negara kami, memberkati gereja-gereja-Mu. Engkau kiranya Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, supaya semakin lagi mereka di dalam memahami dan juga menyebarkan Injil-Mu. Hanya pada-Mu lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Ali di bata manami na di badwa kijam odo karoroan ni salubut sidoleo na lenggan doot na sa libasa na maliutus kupasata mi masin na nileon mi tu kami pilan na mi tuho sa ijalo may gebe na hujus di julum pasu-pasu may jalara puti asa upakasyan kami pilianon pati pulkon harajon utang-atang ni kuliam lo import ni biyon buhay maruhan nami makita-ngiti tong tim asalang utadahami gudang ni siloleon ni tu kami asalang git-git kami masuk mulyate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manami na di balua gincang sa pinarbadia magkuarmo sa makarajong. Sa sawat molomoni roham di monotongon sama na di balua gincang. Lewat matu kami sadarion pengeluan siap hari. Sesama dosa nami sama panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unang kami tugi untuk pengujunan balua mahami siar pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama bo, di sondakon Tuhan de batama bugina tupo jala asih maruhana midapo. Di dompakon Tuhan de batama bugina tupo jala di pasal ma damena tukodim. Amin. Selamat hari Minggu, Amanginang, Remaja Naposo Bulung. Tuhan Yesus memberkati.